Welcome back to video Alberza. Jangan lupa subscribe ya. Ya, ini adalah stiker dan kertas yang dipajang pada saat ngerental aja. Jadi ya udahlah, kita akan pasang ini ya, bayar tarif. Ini kalau rame ya, nggak tahu nih rame apa enggak, tapi semoga aja rame sih. Nah, sekarang yang dibahas adalah Vanguard Sonic, tapi bodinya sloop. Ya, kenapa ada roller seperti ini? Kenapa ada kubah seperti ini? Ya, oke, maaf ngeblur ya. Oke, saya ulangi. Ini adalah Vanguard Sonic, tapi bodinya sloop. Kenapa bodinya sloop? Karena body dan ini terpisah. Yang satu beli, yang satu dikasih ya. Dan bannya itu nggak seperti ini awalnya ya. Dan yang dibahas itu kok bisa ya Vanguard Sonic premium, ini versi premium ya Vanguard Sonic, tapi bisa masuk di VS chassis. Kenapa? Karena ini saya buka ya, karena bagian gearboxnya ini dia tuh mendatar seperti ini, tidak ada gear counter ya, atau counter gear itu nggak ada. Udah gitu gearnya juga langsung. Nah ini waktu saya dikasih dinamonya masih seperti ini, dinamo setan. Terus terminal set itu udah karatan, udah parah kartonnya itu, karena bahan dari terminal setnya itu terbuat dari stainless biasa ya, atau sejenis besi biasa. Nah ini udah saya ganti ke gold plated ya, langsung dari Tamiya. Nah ini kalau kayak gini nih biasanya VS punya ini ya. Kalau model kayak gini on off ini, dulu saya pikir ini speedometer ya, gambaran speedometer, ternyata bukan ya. Mungkin di kolom komentar ada yang ngasih tahu apakah ini gambaran speedometer atau gimana. Ini kalau kunci dulu gambarnya seperti knalpot nih ya, lubang-lubang knalpot nih. Padahal ini mesin pakai baterai. Nah, sekarang kita bahas bannya. Ban depannya kenapa saya ganti ban busa? Karena kayaknya kalau sloop dimasukin body terus roda depannya cuman kayak kancing baju kan jelek, men. Makanya ini bagian depannya saya ganti nih. Bagian depannya saya ganti yang lebih bagus lagi. Nih. Tapi ini kayaknya lebih panjang deh. Nih, kalau saya lihat ini lebih panjang nih. Tuh. Lebih panjang. Ini saya agak bersyukur, bukan agak sih, bersyukur ya, nggak pakai banget ya, karena apa yang Pade kasih atau paman kasih itu ini masih bisa berfungsi, tapi harus ada beberapa yang harus diganti, seperti terminal set dan gear. Ini gearnya awalnya nggak kayak gini nih. Ini kalau saya buka ya. Nah, ini gear. Jadi kalau sloop kan udah pasti gearnya langsung kan. Nah ini karena sebelum saya ganti, ini gearnya juga saya ganti ya, dengan gear bekas mobil remote. Tapi ini ternyata bisa ya, dan dia mau nempel tuh, tapi kalau udah nggak dipasang gearbox ini, dia nggak mau nempel gitu tuh ngangkat gitu ya kan. Nah ini gearboxnya besar kayak gini, nggak tahu perbandingannya berapa. Yang jelas gearnya udah bukan dari produk Mini 4WD lagi ya, ini dari RC ya, RC Offroad. Ini udah rusak ya. Ini ya kan, tahu kan kayak gini kan, segede gini kan gearnya kan. Nah kalau gear langsungnya ini gear langsungnya itu kayak kas mobil 15 ribuan lah. Tapi kalau yang asli Tamiya, setahu saya VS chassis itu memiliki counter gear ya. Ada yang gear langsung. Nah jadi ini sebelum diganti gear yang saya pakai sekarang, itu dulu tadinya pakai gear yang bawaan dari si dinamo setan ini. Nah, nih kalau mau tahu nih, ini saya buka ya. Ini bisa simpel, saya suka nih. Nggak ada counter gearan, tapi kayaknya nih kayak gini, tengahnya bolong-bolong, terus ada ini kilikannya, bukan kilikan sih. Kalau di Jateng itu disebutnya lilitan ya, lilitan dinamo. Nah itu warnanya merah. Berarti ini kayaknya, gue yakin ini bawaan dari si sloopnya ini ya. Nah ini kita masukin lagi.
simple sih mesinnya tuh. Gear dinamo masuk, ya nggak tuh masuk. Nah, ini kita, waduh, nah ini hati-hati ya, ini karena gearbox VS itu udah langka ya, udah mulai langka, jadi kita harus menjaga agar ini nggak rusak tuh, gimana ya, nggak patah gitu. Karena kalau pakai gearbox yang lain itu, apalagi Super One itu udah nggak bakal bisa. Ini kalau VS masih bisa tuh, masih muat tuh, ngepas tuh ya, agak majuan dikit tapi nggak apa-apa sih ya, gitu aja sih. Untuk bagian kubahnya ini nggak bisa dilepas sih cuy, jadi ini kubahnya kayak permanen gitu, kayak dikasih lem Korea tuh agar nggak lepas ya. Padahal saya suka kubah ini mending dicopot ya, dicopot untuk si dual di Japan Cup loh ya, di sana loh. Jika dibandingkan dengan ini ya, hasil rakitan ayah saya, ini sekaligus punya ayah saya, ini kubahnya Gokeibo-nya nih, Gokeibo-nya. Nah kalau ini kayaknya bawaan seluruhnya sih. Ini semua body asli. Ini meskipun bodinya bukan dual ditch, tapi ini bodinya juga asli dari Tamiya. Nah begitu juga chassis dan set ininya, rodanya. Set rodanya tuh juga dari Tamiya. Ya, yang enggak ori itu cuman bagian set roller, set tune up-nya itu. Kalau roll bawaannya bawaan Tamiya ya. Ini yang warna biru ini bawaan Tamiya. Nah, kalau ini bukan bawaan Tamiya. Begitu juga yang tulisan bumper depannya, bumper depan, belakang, akar itu juga bukan bawaan Tamiya ya. Bukan, maksudnya partsnya itu bukan dari Tamiya. Meskipun ada tulisan Tamiya seperti itu, bukan ya. Yang asli justru malah nggak ada tulisan Tamiya ini. Saya nggak ngerti, yang KW malah justru lebih bagus ya desainnya daripada yang asli ya. Itu untuk yang bagian set untuk dijadikan STO class. Kalau ini namanya bukan STO class, namanya slope, karena aslinya itu seperti ini ya, tanpa body. Kebanyakan orang yang bermain Tamiya pada zamannya itu bermainnya jenis loop dan STB ya, STB biasa. Belum ada tuh kelas STO di tahun itu. Mungkin di kolom komentar ada yang saya tahu, Mas, udah ada kali tuh kelas STO. Tapi yang saya tahu tuh adanya seperti ini. Kebanyakan orang bermain tanpa body ya. Tetapi ini saya tinggi banget ini. Dan ini saya dan sini saya terima untuk si Vanguard ini ya. Vanguard ini kan nggak ada mesinnya, ini udah ada mesinnya. Kita mainin aja nanti di lintasan ya. Dan ini bakal gue coba di lintasan nanti pada saat puasa. Oke. Thanks for watching. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.